pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Agustina Wea, Guru Pendidikan Agama Katolik SDK Kota, Desa Kota Keo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke, Bitsiga. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, dengan nomor induk mahasiswa 258690500089, saya akan melaksanakan ujian praktek video pembelajaran pada kelas 3 SDK Kota dengan materi pembelajaran Kisah Yusuf. Berikut ini saya akan tayangkan video pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selalu semangat pagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Baik anak-anak. Kalian masih semangat? Masih. Semangat untuk mengikuti pelajaran? Masih. Baik, sekarang Ibu Guru mau mengecek kehadiran dan kebersihan kelas. Hari ini semua hadir? Hadir. Semua hadir? Oke, terima kasih. Kalau semua hadir, berarti materi kita tidak ada yang tertinggal. Terus yang berikut, apakah kelas dalam keadaan bersih? Bersih. Oke, kalau kelas bersih berarti kita mengikuti pelajaran dengan rasa Nyaman. dengan rasa nyaman. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu Guru minta satu orang siswa untuk mulai dengan doa pembuka. Jadi Ibu Guru minta kita semua sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk Juliet yang sudah memimpin kegiatan kita pada hari ini dengan doa pembuka. Jadi anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang kisah Yusuf. Jadi cerita kitab suci Perjanjian Lama, kitab Kejadian di bab 37 ayat 12-36 itu cerita tentang Yusuf. Jadi untuk kalian lebih mendalami tentang cerita ini, Ibu tayangkan video tentang kisah Yusuf. Jadi Ibu harapkan semuanya pusat perhatian pada video di depan. Oke, sekarang kita saksikan video.
Jadi baik anak-anak, kita semua sudah ikuti bersama cerita tentang kisah Yusuf dari video awal tadi sampai akhir. Kita semua sudah perhatikan bersama-sama. Jadi ibu mau tanya, apa perasaan Anda ketika melihat cerita kisah Yusuf tadi? Bagaimana perasaan kalian? Rasa senang atau sedih, rasa lucu atau merasa apa saja? Perasaan Anda? Rasa sedih, ada yang merasa sedih, terus ada yang senang. Ada apa lagi? Ada yang merasa kasihan dengan kisah Yusuf tadi. Oke, baik. Jadi kita sudah amati bersama dari awal sampai akhir. Jadi untuk lebih mendalami, ibu akan bagikan lembar kerja. Lembar kerja ini jadi kita kerja sesuai dengan kelompok. Ibu bagi berdasarkan kelompok ya. Ada 4 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Ibu bagikan lembar kerja ini, lalu kalian diskusikan di dalam kelompok. Jadi ibu harapkan semua aktif berdiskusi di dalam kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, jadi sekarang di dalam kelompok bisa bacakan soalnya, lalu langsung kerjakan di bagian bawah. Oke, langsung kerjakan di bagian bawah. Oke, sekarang diskusikan di kelompok Anda masing-masing. Ayo diskusikan. Nah, ini pertanyaan ini pertanyaan ada 5 nomor ini. Kalian jawab soal bawah ya. Langsung tulis di sini saja tidak apa-apa. Lalu ini pertanyaan ini. Baca diberi pertanyaan langsung kerjakan soal bawah. Diskusi ayo diskusi. Sesuai dengan cerita yang Anda sudah amati tadi. Kalian sudah amati bersama cerita tentang Yusuf. Baca diberi pertanyaan. Lalu tulis soal bawah. Baca soal lalu tulis. Semua aktif, yang saat tadi itu saya lihat si Yusuf begini. Lanjut. Kelompok 4 diskusi bersama dengan teman sebelah. Diskusi. Cari jawaban. Kerjasama ya. Jadi waktu untuk mengerjakan itu 5 menit ya. Sudah 3 menit lagi 2 menit. 2 menit ya. Sudah semua?
Sudah? Teman kelompok-kelompok lagi 1 menit ya. 1 menit teman-teman yang sudah bisa bersahabat untuk teman-teman kelompok lain yang belum. Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Sudah. Oke. Baik, sekarang kalau semua sudah, Ibu kasih kesempatan untuk presentasikan di depan kelas. Ketua kelompok yang maju lalu presentasikan hasil diskusi kelompok Anda. Ibu panggil kelompok 1, ketua kelompok 1 bisa tampil di depan lalu presentasikan hasil diskusi kelompok. Sekarang yang lain dengar ya, kita dengar bersama. Teman kita ketua dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik teman-teman, Dengar. akan presentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Siapakah nama seorang tokoh dalam cerita tadi yang dibenci oleh saudara-saudari? Yusuf. Nomor 2. Mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Karena Yusuf anak manja, suka menceritakan mimpinya dan tidak mau bekerja. Nomor 3. Manakah tempat Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya? Di sumur. Apa mimpi Firaun yang dihapuskan oleh Yusuf? 7 ekor domba gemuk dan 7 ekor domba kuning. 7 butir gandum menurut isi dan 7 butir gandum menurut isi. Nomor 5. Bagaimana perasaan Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir? Dia merasa sedih. Berikut. Sebutkan kurang lebih 4 tokoh yang Anda ketahui dalam cerita ini. Yakub, Firaun, Yusuf, dan Yahuda. Oke, tepuk hebat untuk kelompok 1. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Silakan duduk. Sekarang
kelompok, Ibu panggil tampil ke depan untuk presentasikan hasil diskusi kelompok 2. Jadi kelompok-kelompok lain bisa dengarkan bersama teman kita dari kelompok 2. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. 1. Siapakah nama seorang tokoh dalam cerita tadi yang dibenci oleh saudara-saudaranya, yaitu Yusuf? 2. Mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Karena dia anak yang manja oleh ayahnya. Nomor 3. Di manakah tempat Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, yaitu sumur? 4. Apakah mimpi Firaun yang ditafsirkan oleh Yusuf, yaitu 7 domba kurus dan 7 domba gemuk, dan 7 bulir gandum berisi dan 7 bulir gandum tidak berisi? Nomor 5. Bagaimana perasaan Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir, yaitu senang dan terharu? B. Sebutkanlah kurang lebih 4 tokoh yang Anda ketahui dalam cerita tersebut. 1. Yusuf. 2. Firaun. 3. Yakub. 4. Yehuda. Oke, mari kita tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang Ibu memberikan kesempatan untuk kelompok 3 yang mewakili kelompok 3 untuk presentasikan. Ibu persilakan maju. Kita dengarkan bersama. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapakah nama seseorang tokoh dalam cerita tadi yang dibenci oleh saudara-saudaranya? Yusuf. 2. Mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Karena iri dan tidak mau kerja. 3. Di manakah tempat Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya? Sumur. 4. Apa mimpi Firaun yang ditafsirkan oleh Yusuf? Kerbau dan kerbau gemuk, kandang besar dan kurus. 5. Bagaimana perasaan Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir? Senang. 6. Sebutkan lebih 4 tokoh yang Anda ketahui dalam cerita tersebut. 1. Yusuf. 2. Firaun. 3. Yakub. 4. Yehuda. Oke, kita tepuk salut untuk kelompok 3 yang sudah presentasi dan hasil diskusi mereka. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih untuk keempat kelompok yang sudah berdiskusi bersama-sama lalu mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Oke. Jadi kita tadi sudah bersama-sama mengamati atau menonton kisah Yusuf. Lalu kita sudah diskusikan bersama di dalam kelompok kita masing-masing. Jadi Tuhan itu
Tuhan itu dia mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Lalu dia mengutus Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Jadi untuk mencapai rencana Tuhan, Yusuf tuh dia banyak menghadapi cobaan. Yusuf banyak menghadapi cobaan, banyak menghadapi rintangan. Jadi sekali ibu mau tanya, siswa-siswi kelas 3, apakah kalian pernah mengalami cobaan atau tantangan seperti Yusuf? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Ada yang mengalami cobaan atau tantangan seperti yang Yusuf rasakan. Kita amati bersama di dalam video tadi. Jadi kalau semua mengalami cobaan atau mengalami tantangan seperti Yusuf, jadi ini ada ibu berikan tugas mandiri, tugas individu. Jadi ini ibu membagikan per orang. Di sini ada suruhan. Jadi tulislah kesulitan atau tantangan yang pernah Anda hadapi. Lalu ada tantangan kesulitan yang Anda hadapi. Lalu kehendak atau niat yang Anda harus lakukan seperti apa? Bisa toh? Bisa kerjakan toh? Bisa. Jadi ini tulis dengan nama lengkap masing-masing ya. Bagi nama lengkap masing-masing. Baca di penyusuan. Ini masing-masing ada nama sebelah bawah ya. Ini individu kerjakan masing-masing. Jadi ini tugas untuk mengerjakan, Anda merefleksi lalu bisa kerjakan di rumah ya. Tugas Anda bisa mengerjakan di rumah. Oh, belum satu orang ya? Iya, dia bisa kerjakan dulu. Sudah semua? Sudah tulis nama lengkap? Sudah. Tulis nama lengkap di sebelah bawah. Tulis nama itu, tulis nama lengkap kalian. Nama masing-masing. Jadi baik anak-anak, pada kegiatan ahli kita, jadi ibu membuat kesimpulan sedikit. Tuhan itu dia mempunyai rencana yang baik untuk semua orang. Lalu untuk mencapai rencana itu, Yusuf dia mengalami berbagai macam rintangan, berbagai macam godaan maupun tantangan. Jadi karena taat kepada rencana Tuhan, maka Yusuf itu dia menjadi penguasa di Mesir. Dia menjadi penguasa di Mesir. Lalu tantangan, cobaan, kesulitan itu merupakan sebuah jalan untuk mencapai cita-cita. Jadi tantangan, cobaan, segala rintangan itu merupakan sebuah jalan untuk mencapai cita-cita. Jadi kita kalau mau menggapai cita-cita, kita harus melalui proses cobaan. Jadi
mencapai cita-cita, kita harus lalui semua cobaan atau semua tantangan yang kita hadapi. Jadi Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan itu. Kesulitan yang tantangan kita hadapi, jadi Tuhan suruh kita agar kita bisa mengatasi semua kesulitan itu. Kita jangan pasrah saja, kita jangan pasrah saja dengan keadaan atau dengan tantangan. Jadi hadapilah semua cobaan itu dengan kerja keras dan tetap setia pada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara apa? Berdoa. Kita hadapi semua tantangan itu dengan cara berdoa. Jadi baik anak-anak, kegiatan kita hari ini sudah sampai di sini. Jadi Ibu harapkan apa yang ditugaskan kita bisa kerjakan di rumah, bisa selesaikan di rumah, lalu bisa dikumpulkan. Oke, kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Jadi Ibu minta salah satu orang bisa pimpin kita doa penutup. Ibu minta kita bisa pimpin doa penutup. Kita semua diajak berdiri. Bersikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.